Pemirsa, pada pemilu kali ini KPU menyederhanakan mekanisme penghitungan perolehan suara dan penetapan kursi pemilu 2014. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, pembagian jatah kursi DPR dan DPRD diselesaikan di daerah pemilihan atau dapil. Ini berbeda dengan pemilu 2009 di mana pembagian kursi baru selesai di tingkat provinsi. Kita akan lihat grafiknya, pemirsa. Ya, di sini pembagian kursi di DPR, seorang calon legislator dinyatakan mendapatkan kursi jika perolehan suaranya lebih besar dari pembagian pemilih atau BPP. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Ya, di sini ada langkah pertama di mana menghitung atau hitung jumlah total suara sah secara nasional. Dilanjutkan dengan langkah kedua adalah eliminasi. Eliminasi partai yang tidak mendapat minimal suara 3,5 atau 3,5% dari total suara yang sah nasional atau ambang batas parlemen. Ya, ini kita contohkan di mana misalnya total suara sah nasional adalah ada 100 juta. Di mana partai A 40 juta, dilanjut B 30 juta, C 20 juta, D 5 juta, partai E 3 juta, dan partai F, G, H, I, J ini kurang dari 1 juta. Nah, maka partai yang akan ikut dalam penghitungan selanjutnya adalah partai A, B, C, D, dan E, di mana partai di atas 1 juta. Selanjutnya langkah ketiga, di sini KPU akan mengalokasikan kursi yang tersedia ke partai-partai. Nah, di sini adanya misalnya kalau kita misalkan lagi ada 2 kursi yang tersedia di dapil, kita sebut saja dapil durian di sini, dan ada 7 caleg dari setiap parpol, maka akan ada parpol A, B, C, dan E. Di sini akan terlihat bahwa caleg 1 partai A ada 300 suara, caleg 2 partai A juga ada 8 suara, sementara caleg 3 dari partai yang berbeda yaitu partai B 120 suara, dari caleg 4 partai C 80 suara, dan caleg partai D 10 suara, sama dengan caleg partai 6 partai E maksud kami 10 suara. Nah, di sini maka BPP-nya adalah penjumlahan dari seluruh suara ini dibagi 2 kursi sama dengan 300 suara. Dan selanjutnya nanti tahap 1 alokasi kursi, total suara partai yaitu 380, yang kemudian total dijumlahkan antara 300 dengan 80 suara tadi menjadi 380, lalu total suara partai B, C, dan D serta yang E dijumlahkan menjadi seperti ini, sehingga total suara partai A 380 mendapat 1 kursi. Tahap 2 alokasi kursi dari sisa suara. Di sini terdapat bahwa sisa suara partai B 120 hingga mendapatkan 1 kursi lagi. Dan ini langkah keempat, langkah selanjutnya di mana partai tunjuk caleg untuk duduk di kursi. Di sini partai A dan B masing-masing mempunyai jatah 1 kursi untuk memilih calegnya, yaitu partai A dan B untuk mengurutkan caleg-caleg mana sajakah yang sesuai total suara mereka yang mendapatkan di dapil masing-masing. Ya, tadi kita lihat perjumpaan suaranya di mana caleg dari nomor 1 partai A mendapat 300 suara, dan caleg dari nomor 2 partai A 80 suara, dan caleg 3 partai B 120 suara. Dilihat di sini dari partai A terdapat caleg nomor 1 memiliki suara yang lebih besar, sehingga dari partai A akan menunjuk caleg nomor 1, dan caleg partai B akan menunjuk caleg nomor 3. Dan ini dia kesimpulannya adalah maka untuk dapil durian dengan 2 kursi yang diperebutkan, caleg terpilihnya adalah caleg 1 dan 3. Dan untuk membagi kursi di DPRD ambang batas 3,5% tidak berlaku untuk DPRD provinsi maupun kabupaten kota. Dan artinya seluruh parpol yang memperoleh di sini adalah suara, beberapa pun suaranya akan diikuti pada pembagian kursi. Dan pemirsa, demikian grafik pembagian kursi di DPR.